Jadi saya minta Bapak memperkenalkan diri dan cerita sedikit tentang latar belakangmu dan apa yang Bapak buat di sini. Oke. Silakan. Saya pendeta di Urapi tahun 1989 di Pana, dan 8 tahun di sana melanjutkan pendidikan S1 ke Makassar, lalu pendeta di Klasistomo Mamuju, lalu pindah ke Makassar. Di Makassar 1 periode, di kota Makassar, lalu dengan senang hati ke Bunggu melakukan pelayanan. Dan siapa namamu? Nama saya Sauk Toding, STH. Dan setelah tinggal di Bunggu, ternyata bahwa di Bunggu itu enak. Tapi juga di sisi lain pelayanan sangat menantang. Jadi saya mau bertanya, Bapak melayani agak lama, beberapa tahun di kota besar. Ya. Sekarang di Bunggu, kira-kira ada perbedaan besar antara kota dengan Bunggu? Wah, luar biasa perbedaannya, karena misalnya di kota itu serba cepat akses, ada listrik, ada telepon, gampang berjalan perkunjungan ke anggota jemaat. Tetapi di Bunggu, wah, agak susah karena mesti ada berapa jemaat yang saya layani. Ada 1 jemaat misalnya di Nagaya berjalan kaki, mendaki, dan menyeberangi beberapa kali sungai. Jemaat yang saya tempati Bambarano. Bambarano ini 49 kakak dan tidak ada yang tamat SMP. Tidak cukup 10 yang tamat SD. Dan pelayanan ini sangat membutuhkan keseriusan, tapi juga kesetiaan dan kesabaran. Kalau kita melayani di sini mau cepat supaya orang pintar itu, justru kita akan berhadapan dengan benturan. Jadi pelayanan di sini menantang tapi juga sangat indah, karena inilah tempat-tempat yang sesungguhnya pelayanan. Karena menolong orang yang betul-betul butuh pertolongan, baik dari sisi pengetahuan maupun dari sisi pertumbuhan, khususnya pertumbuhan iman dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi apa latar belakang orang Bunggu yang tinggal di sini? Latar belakang orang Bunggu yang tinggal di sini, dari sisi pendapatan ekonominya, petani tradisional. Coklat yang mereka tanam dan harapkan, ternyata bahwa akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, coklat banyak sekali penyakitnya, membuat masyarakat di Bambarano dan Bunggu pada umumnya betul-betul berhadapan dengan kesulitan ekonomi karena coklatnya rusak. Kemudian ditambah dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Jadi Bunggu juga ini butuh uluran tangan orang-orang menolong sesamanya, khususnya di bidang pengetahuan atau pendidikan. Dan apa latar belakang agama orang Bunggu? Apakah selamanya berasal dari kalangan Kristen atau? Kalau Bunggu secara umum itu dari kalangan Kristen, ada berapa yang masuk di Islam. Tapi dalam perkembangan selanjutnya ini, banyak anak-anak Bunggu yang kawin mawi dengan non-Kristen, sehingga ada yang meninggalkan kepercayaannya. Tapi juga banyak berhadapan dengan persoalan-persoalan karena ketidakmampuan anak-anak Bunggu ini beradaptasi dengan dunia luar. Jadi saya dengar bahwa Bapak mulai juga dengan mengajar anak-anak. Apakah mereka tidak mau ke sekolah atau tidak ada sekolah? Ya, kami setelah saya datang di sini 3 bulan 10 tahun 2012, lalu mulai bulan Januari kita buka taman kanak-kanak, dan ada 40-an anak-anak masuk TK. Dan kita mengajar, kita melakukan itu khusus
ajaran agama dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian mereka tidak sekolah itu banyak penyebabnya. Guru yang mengajar kadang-kadang terjadi miskomunikasi dengan anak-anak desa, anak-anak Bungku yang belum paham betul bahasa Indonesia. Kemudian diajar juga, ya banyak guru juga ya ala kadarnya mengajar. Sehingga membuat anak-anak itu bosan ke sekolah karena tidak tepat jam juga datang di sekolah. Ya, banyak juga anak-anak tidak sekolah karena orang tuanya bawa ke kebun. Jadi orang tua di kebun, kerja kebun, tapi sekaligus juga anaknya tinggal di sana. Jadi di samping sekolah taman kanak-kanak, Bapak mulai juga dengan kelas 1 SD. Itu kita rencanakan tahun ini. Kalau ada yang tidak ke SD atau ada yang mundur lagi dari SD, kita tetap tampung itu dan dia pakai pakaian apa saja. Yang penting dia mau belajar. Kami juga sudah kunjungi orang tuanya supaya anaknya disuruh ke sekolah, ke TK, dan setiap pagi saya panggil anak-anak melalui corong supaya datang ke sekolah dan juga ke SD. Dan bagaimana di jemaat? Apakah anggota jemaat rajin ke gereja? Ya, di gereja sudah mulai ibadah hidup. Sudah ada 60-an, 70-an orang di gereja. Dulunya hanya lebih 10, sekarang sudah 70-an. Kita juga mulai bangun atau mulai kumpulan kaum perempuan. Juga kita sudah mulai kumpulan pemuda-pemudi. Ada gotong royongnya pemuda-pemudi setiap hari Sabtu cari dana untuk kegiatan-kegiatan mereka. Jadi yang jelas bahwa di Bambarano dan Bungku pada umumnya memang perlu ada tenaga yang harus mendampingi betul. Dan karena itu kami sangat merindukan Deputaten untuk selalu memperhatikan ini. Karena tanpa itu ini Bungku akan kembali ke dunia semulanya kalau tidak ada bimbingan. Karena, ya. Apakah Bapak dibantu juga majelis atau masih terlalu lemah majelis? Ada majelis di sini tapi tinggal 2 dan setelah kita cari pemilihan majelis tidak ada yang mau. Karena ya itu juga mereka sangat mengetahui latar pendidikan, tidak ada yang tamat SD. Jadi boleh katakan bahwa Bapak harus melayani di jemaat sendirian. Saya melayani tapi dibantu juga istri mengajar sekolah minggu. Juga mengajar taman kanak-kanak. Ada juga seorang ibu saya minta bantuannya mengajar taman kanak-kanak. Jadi majelis gereja di sini sudah tetap juga aktif melakukan pelayanan tapi dia masih sangat terbatas. Jadi di samping Bambarano, Bapak melayani juga di jemaat lain? Iya, di samping Bambarano, saya juga melayani jemaat Kalibamba, jemaat Saluira, jemaat Nagaya. Jadi cukup banyak. Apakah waktumu cukup? Sebenarnya waktu tidak cukup kalau kita maksimal di salah satu pelayanan itu memang tidak maksimal. Tapi daripada tidak ada, maka setiap sampai di jemaat saya harus mengajar sekolah minggu. Sesudah itu pimpin kumpulan rumah tangga. Sudah itu juga kita harus belajar paling tidak 1 nyanyian baru. Mengajar 1 nyanyian baru di jemaat-jemaat. Juga anak sekolah minggu harus diajar 1 nyanyian baru. Jadi jemaat apa yang paling mudah? Sebenarnya tidak ada jemaat yang paling mudah untuk semua butuh kesetiaan dan keseriusan untuk melakukan. Maksud saya jemaat yang terakhir masuk di GTM. Oh, jemaat Nagaya. Jemaat Nagaya itu paling terakhir. Dan ini juga Nagaya karena baru 1 kali ikuti perjamuan kudus. Jadi itu juga sebelum kita masuk perjamuan kudus, sekitar 2 jam belajar buka Alkitab
mengerti tentang apa arti perjamuan kudus karena latar belakangnya dari aliran lain yang tidak butuh pelayanan perjamuan kudus. Dan anak-anak biasanya dibaptis, dibawa orang tuanya supaya dibaptis. Iya, anak-anak dibawa orang tuanya dibaptis, tapi ada yang berjalan kaki karena ada yang sudah kelas 4 SD, ada yang kelas 3 SD. Dan jemaat-jemaat di Bambarano ini saya baptis anak-anak 43 orang. Bisa Bapak menjelaskan sedikit tentang Jalan ke Nagaya? Wah, Jalan ke Nagaya itu luar biasa indah. Karena lewat pohon-pohon coklat, jalur hutan-hutan, tapi juga mendaki. Jadi perjalanan itu sekitar 1 jam lebih kalau orang kuat berjalan kaki. Itu. Dan di jemaat itu, apakah ada juga tekanan dari aliran lain atau dari agama lain? Secara umum tidak ada tekanan dari agama lain di aliran lain di jemaat Nagaya yang terakhir itu, yang harus ditempuh dengan perjalanan kaki. Ya memang begitu di Indonesia ya, agama-agama minoritas itu ya agak tekanan halus. Iya. Jadi saya mau bertanya juga di daerah Bungu, apakah Bapak melayani sendirian di semua jemaat atau masih ada rekanmu? Di Bungu ada 8 jemaat yang masuk wilayah pelayanan Gereja Troja Masa, dan kami ada 2 pendeta. Teman saya pendeta Yafet melayani 4 jemaat, dan saya pendeta Sautoding melayani 4 jemaat juga. Ya, terima kasih banyak, dan barangkali masih ada semacam saran atau keluhan tentang tantangan-tantangan yang berat di sini. Saran saya bahwa dalam perjalanan sebagai pendeta di Bungu ini, dalam waktu singkat ini kami merindukan pembinaan guru-guru sekolah minggu, sebab kita harapkan anaknya akan jauh lebih bagus lagi. Karena itu kami merindukan ada pelatihan guru-guru sekolah minggu, dan karena itu dukung bantuan dari teman-teman, saudara-saudara seiman dari Deputaten untuk melihat ini, memfasilitasi ini, sehingga ada beberapa teman juga merindukan datang di Bungu untuk pembinaan guru-guru sekolah minggu. Hanya perlu ada biaya perjalanan mereka. Tapi sangat merindukan untuk menolong juga orang-orang Bungu. Yang kedua, saran saya ialah supaya tetap ada kunjungannya Deputaten ke melihat kami yang ada di Bungu, karena memang merindukan untuk selalu berjumpa dengan utusan-utusan dari Deputaten. Yang terakhir, saya merindukan juga ketemu dengan kawan-kawan seiman yang ada di Deputaten. Kapan saya ke negeri Belanda? Yo, terima kasih banyak.